Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, mari sekarang kita membahas soal TPA SPM BPKN STAN untuk subbagian kuantitatif aritmatika. Langsung saja ya, kita mulai dari soal nomor 21. Nah, di sini disajikan ada bentuk pecahan ya. 56 dikali 56 dikurangi 47 kali 47. Tidak saya bacakan ya, mungkin sudah bisa diperhatikan sendiri soalnya. Yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan soal-soal semacam ini, itu kita operasikan yang sekiranya bisa memperkecil nilai terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya perhitungannya tidak terlalu rumit. Itu ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan soal ini, ada pembilang, ada penyebut. Nah, yang paling gampang kita perhatikan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 56 dikali 47 dikurangi 47 dikali 56. Ini hasilnya tentunya sama ya, maka ini bisa dibuang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pada bagian pembilang ini bisa kita tuliskan menjadi 56 kuadrat dikurangi dengan 47 kuadrat. Tentunya masih ingat ya, kalau ada bentuk A kuadrat min B kuadrat, nah diapakan ini? Nah, dalam persamaan kuadrat dulu, ini adalah hasil perkalian bentuk sekawan ya. Ini bisa dituliskan menjadi AB dikali dengan A min B. Tentunya ini harus diingat ya. Nah, selanjutnya dari soal ini kita tuliskan saja bentuknya berubah menjadi 56 kuadrat dikurangi 47 kuadrat dibagi dengan 56 dikurangi 47. Nah, ini bisa dijabarkan menjadi 56 ditambah 47 dikali dengan 56 dikurangi 47. Sedangkan penyebutnya 56 min 47. Nah, ini bisa kita buang sehingga nanti hasilnya 56 ditambah 47. Ya, tentunya hasilnya nanti kalau kita jumlahkan itu 103, jawabannya yang C. Kita lanjutkan ke nomor 22. Pada nomor 22 itu disajikan bentuk perkalian ya, semacam ini. Ada persamaan kuadrat dan ada perpangkatan di sini. Nah, ini kan kali semua bentuknya. Kalau dikali semua ini enak ini. Lebih mudah ini ya. Kalau nanti mungkin ada salah satu yang bentuknya pembagian, itu langsung dibalik saja terlebih dahulu. Ya. Nah, sekarang kita ubah. Kita ubah bentuknya. Ini menjadi apa? 2 pangkat 4 tetap dikali dengan akar 6. Ini bisa kita ubah menjadi akar 2 dikali akar 3. Akar 9-nya itu 3 dikali 6 dikali 2. Nah, sekarang pindah ke penyebut. Penyebutnya ini akar 2 dikali 2 dikali akar 4, itu hasilnya 2 dikali dengan akar 256. Akar 256 itu 16 ya. 16 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Gitu ya. Nah, sebaiknya untuk bentuk perpangkatan 2 ini, istilahnya ini perpangkatan bentuk biner ini ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, itu sebaiknya hafal dari 2 sampai 2 pangkat 10. Supaya apa? Supaya membantu, karena sering itu digunakan. Nah, sekarang tinggal bagian-bagian yang sama ini kita buang satu-satu. 2 pangkat 4 ketemu 2 pangkat 4. Akar 2 ketemu 2 akar 2 dibuang. 2 ini dengan di sini. Kemudian ada 2 dengan 6 yang bisa dibagi. Nah, ini 3. Penyebutnya habis, tinggal pembilangnya. Akar 3 dikali 3 dikali 3. Tentunya hasilnya 9 akar 3. Jawaban yang D. Lanjut ke nomor 23. Nomor 23 ini deret, dalam bentuk deret. Ini adalah kalau kita perhatikan deret aritmatika, karena memiliki beda yang sama. Bedanya berapa ini? Dari sini ke sini 6 tambah 6 tambah 6 dan seterusnya ya, sampai 217. Nah, soal semacam ini ada cara mudah untuk menyelesaikannya.
Ya. Nah, tapi harus ingat, di sini harus ada suku pertama, ada beda, dan ada suku ke N atau suku terakhir. Gitu ya. Nah, rumus yang kita gunakan untuk menentukan hasilnya SN, misalnya dilambangkan dengan SN gini, itu nilainya bisa kita tuliskan suku terakhir atau suku ke N dikurangi dengan A ditambah dengan beda. A-nya tadi negatif 5, bedanya 6. Ingat-ingat ya. Nah, kemudian dikali dengan suku pertama ditambah dengan suku ke N. Nah, terus dibagi dengan 2B. Nah, ini ingat-ingat saja bentuknya ini ya. Nah, selanjutnya masukkan aja nilai-nilainya. UN-nya nilainya 217. 217 dikurangi A, A-nya nilainya negatif 5. Berarti 217 dikurangi negatif 5. Menjadi ditambah berarti ya. 217 ditambah 5, terus bedanya 6. Itu tentunya nanti ketemunya ini adalah 217 tambah 5 tambah 6 tambah 11 itu berarti 228. Terus dikali dengan negatif 5 ditambah 217 itu 212. Dibagi dengan 2 dikali 6. Nah, sekarang tentunya ini bisa dibagi karena bentuknya di sini pilihannya itu bilangan bulat semua. Bisa dibagi nih. Yang enak itu 6 dulu. 6 dulu bagi siapa? Kalau bagi 212 jelas nggak bisa. 12-nya bisa bagi 6, 200-nya kan nggak bisa ya. Ya, tentunya ini pasti bisa dibagi. 6 22 dibagi 6 dulu ya, 228. Ini sebenarnya istilahnya itu porogabit ya, tapi kita sederhanakan. 22 bagi 6. 22 bagi 6 itu hasilnya 3. Sisanya berapa? Sisanya 4. Tapi 4 ini dalam bentuk 40. Nah, kok bisa sisa 4? Yang bisa dibagi 3, yang bisa dibagi 6 itu kan tadi 18 dengan hasil 3. Yang 4 sisa ya. Nah, 4-nya dalam bentuk 40. Jadi 40 ini 40 sama 8 berarti 48. Sekarang 48 dibagi 6 itu hasilnya 8. Sudah selesai, ini habis terbagi. Selanjutnya 212 dibagi 2. Kalau ini mudah ya, ini hasilnya 106. Berapa hasil perkaliannya ini? Kita kalau mengalihkan seperti ini, 38 dikalikan 100 saja terlebih dahulu. Ya, 38 kali 100 itu 3.800 ditambah dengan 38 kali 6. Berapa 38 kali 6? Tidak usah dihitung karena tadi di sini sudah ada. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya 228. Kalau dijumlah 3.800 tambah 200 400 ya. 4.000 maaf. 4.000 ditambah 28 hasilnya 4.028. Dengan demikian jawaban yang B. Lanjut ke nomor 24. Nomor 24 ini mirip dengan yang soal nomor 22 tadi. Nah, ini tapi di sini ada bentuk akar, ada pangkat ya, dipangkatkan terus diakarkan. Ingat kalau diakarkan itu berarti dipangkatkan dengan pecahan, maksudnya begitu ya. Jadi di sini sama dengan 2 pangkat 10 dipangkatkan lagi dengan setengah. Kalau bentuk pangkat dipangkatkan itu nanti pangkat-pangkatnya dikalikan kan gitu. Berarti ini 2 pangkat 10, 10-nya dikali setengah. Berarti menjadi 2 pangkat 5. Kita pecah seperti tadi. 2 pangkat 5 yang ini dikali dengan 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 1. Penyebut ini 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Seperti tadi langsung coret-coret aja. Coret. Sama-sama 2 pangkat 4. Selanjutnya 2 pangkat 8 ini bisa kita coret ini 2. Ini 2 pangkat 6 sama 2 pangkat 2 itu menjadi 2 pangkat 8 kan. Nanti pangkatnya dijumlah kan kalau dikali. Nah ini habis ya. Terus kemudian 2 pangkat 2. Ini dengan ini saja ya. Ini tinggal 1. Sekarang menjadi 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1. Tentunya hasilnya 2, pangkatnya dijumlah itu 7. Pilihan jawaban yang A.
Lanjut ke nomor 25. Soal nomor 25. Ini persamaan kuadrat ya. Kita menyederhanakan persamaan kuadrat. Kalau kita perhatikan di bagian ini, nah, yang mudah ini pada bagian penyebut. Bagian penyebut ini adalah sama seperti tadi. Ini hasil perkalian bentuk sekawan dari 2x ditambah 5 gitu ya. Jadi ini bisa kita ubah nanti. Kita bisa ubah menjadi 2x kuadrat dikurangi 5 kuadrat kan gitu. Langsung aja saya tuliskan di sini menyebutnya dulu ya. Jadi kita selesaikan yang mudah-mudah aja dulu. Nah, dikurangi dengan 5 kuadrat. Pembilangnya itu 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 15. Ya. Nah, sekarang penyebut sudah jelas hasilnya 2x ditambah 5 dikali dengan 2x dikurangi 5. Ya. Nah, sekarang di sini untuk pembilang ini 2x, tulis saja 2x. Terus ini x. Nah, di sini kita sudah menemukan kuncinya sebenarnya. Memfaktorkannya bagaimana? Kita sudah menemukan kuncinya. Pasti yang dipakai kalau faktornya ini kan di sini ada 15 ya. Faktor dari 15 itu 1 sama 15 atau 3 sama 5. Tetapi karena di sini bentuknya 5, ini nanti mesti kecoret kan salah satu. Maka tentunya dipakai 5. 5 sama berapa? 5 sama 3. Tapi di mana letak 5-nya? Letak 5-nya itu pasti di sini. Ya, pasti ada di sini dan 3-nya di sini. Kita kalau memperhatikan penyebutnya. Ya, bisa semacam itu. Tapi kita coba selesaikan biasa dulu sudah. Nah, di sini nanti faktor dari 3 sama 5 yang kita pakai ya. Kita kalau biasanya kita kan pakai coba-coba. Ini 3, ini 5 mungkin. Nah, sekarang 3 kali 5 terus 5 dikali 2x. Maaf, 3 kali x sama 5 dikali 2x. Yang ini hasilnya 3x. Kemudian yang 5 dikali 2x hasilnya 10x. Di sini negatif 1x. Nah, tadi kalau 10x sama 3x dijumlah atau diselisihkan, itu nggak ada yang satu ya. Nggak ada yang satu hasilnya. Maka tentunya bukan, tinggal dibalik saja. Yang ini 3. Nah, selanjutnya berarti kalau kita coba aja dulu 5 dikali x sama 3 dikali 2x. Hasilnya 5x sama 6x. Jumlahnya 11, selisihnya 1. Berarti di sini 5, di sini 3. Sekarang masalah tanda. Tandanya karena di sini tandanya negatif, tentunya hasil perkalian yang hasilnya lebih besar itu nanti bertanda negatif. Nah, kalau 5 dikali x 5x, kalau 3 dikali 2x 6x. Berarti yang menghasilkan nilai lebih besar itu 3 dikali 2x. Berarti ini yang negatif, yang ini positif. Sudah ketemu, ini bisa dicoret. Hasilnya x dikurangi 3 dibagi dengan 2x dikurangi 5. Jadi pilihan jawaban yang A. Tuh. Kita lanjut ke soal nomor 26. Nah, nomor 26 ini sulitkah ini soalnya nomor 26? Ini bukan soal sulit ya. Nah, coba ini harus hati-hati mengerjakannya, jangan sampai ceroboh. Nah, di sini dikasih keterangan Andi dan Bintang tinggal bersama. Jika X menit adalah waktu Bintang pergi ke kolam renang dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Y itu sama dengan 60 menit, yaitu waktu yang diperlukan Andi menuju kolam renang dengan rute yang sama dengan Bintang. Dan kecepatan 15 km per jam. Ini adalah bentuk perbandingan berlawanan nilai ya, atau berbalik nilai. Ya, jadi di sini semakin besar kecepatan, tentunya nanti waktu tempuhnya akan semakin kecil. Kalau kecepatannya kecil, waktu tempuhnya besar. Ya, di sini yang kecepatannya besar itu adalah Bintang. Nah, Bintang waktunya X. Maka dari sini ketahuan X itu akan lebih kecil daripada Y. Sehingga jawabannya yang
X lebih kecil Y, yang B. Atau kalau kita mau membuktikan, kita buktikan dulu ya, jarak itu kan waktu dikali kecepatan kali waktu ya. Jarak itu waktu kali kecepatan. Ya. Nah, jarak waktu kali kecepatan. Tentunya nanti itu kalau kecepatannya waktunya X, berarti ini X untuk bintang. Untuk bintang X dikali 40 itu nilainya akan sama dengan Y dikali dengan 15. Nah, X-nya nilainya, Y-nya tadi berapa? Y-nya tadi ini 60. Terus kemudian kecepatannya 15 dibagi 40. Ini hasilnya coret-coret 1,5 ini ya. 1,5 kali 15 itu 22,5. Nah, jelas ya, jadi X-nya itu lebih kecil daripada Y. Kita lanjutkan ke nomor 27. Ada soal nomor 27. Disajikan sebuah kaleng berisi penuh, beratnya 660 gram. Ketika kaleng tersebut hanya terisi setengah, beratnya 354 gram. Jika kaleng yang telah kosong dapat dijual ke pemulung seharga 2,25 rupiah per gram, berapa harga jual kaleng tersebut? Oke. Nah, jadi di sini kita cek dulu berat total. Berat totalnya itu sama dengan berat kaleng ditambah dengan beratnya isi. Ya, berat kaleng saya lambangkan K, untuk isinya saya lambangkan dengan I. Terus ada keterangan berat totalnya berapa? Berat total di sini nilainya 660 gram ya. Terus kemudian tersebut hanya terisi setengah. Terisi setengah berarti apa? Berkurang setengah kan gitu. Maka berat total ya dikurangi dengan setengahnya isi kan gitu. Isinya berkurang setengah. Berat isi. Setengah berat isi itu 354. Nah, ini hilangkan saja. Ini langsung bisa, ini persamaan 1 dan 2 ini ya. Itu bisa kita hilangkan nilainya BT, dikurangi saja ini. Ya, sehingga nanti setengah BI. Nah, itu nilainya ini kalau dikurangi 600 kurangi 300. Nah, 360 kurangi 54 berarti 300 berapa ini? 6 ya, 306. Nah, 306 kita pindah ke sebelah. Nah, setengah BI itu 306, maka berat isinya ya, berat isinya berapa? Berat isinya tentunya dikali 2. 2 dikali 306, hasilnya tentunya 612 gram. Nah, dengan demikian berat kalengnya saja berapa? Tadi dari sini ya, maka berat kaleng tentunya apa? BT dikurangi BI. Nah, berat kaleng itu BT. Nah, dibalik nih kan. BT-nya tadi berapa? 660 dikurangi dengan 612, hasilnya 40. Nah, hasilnya 48. Nah, enggak cukup ke tempatnya ini. Hasilnya 48. Nah, tentunya berat kalengnya ini, berat kaleng dalam gram tadi 48 gram. Nah, kalau harganya tiap gramnya itu 2,25 rupiah per gramnya, maka nanti harga jualnya kaleng itu berapa? Tentunya 48 dikali 2,25. Berapa ini hasilnya? Mengalihkan supaya mudah, ini 48. 2,25 itu dapat ditulis 2 ditambah 0,25. 0,25 itu 1/4. Ya. Nah, maka dari sini ya, dari sini 48 dikali 2 berapa? 96 ditambah dengan
48 dikali 1/4 atau 12 hasilnya, maka hasilnya 108. Tentunya 108 rupiah. Jawabannya yang D. Jadi gitu ya. Jadi biasakan menghitungnya ini juga harus terampil juga supaya cepat pengerjaannya dan pikiran itu tidak terbebani. Nah, ini kita lanjut ke nomor 28. Pada nomor 28 itu disajikan dari persediaan 5 ton beras, seorang pedagang hanya bisa menjual maksimal 90% dari persediaannya. Bila harga beli beras 9.000 per kilogram, berapakah harga jual beras per kilogram agar ia tetap mendapat untung 15%? Jadi maksudnya seperti ini. Misalkan kita beli beras itu 100 kg. Itu yang bisa kita jual itu cuma 90%-nya. Ya sekitar 90 kg. Yang 10% kemana? Mungkin rusak atau apa gitu ya. Nah, jadi kita hanya bisa 90% yang bisa dia jual. Sisanya tidak dihitung dalam penjualan, dianggap tidak terjual. Tapi pedagang ini mengharapkan keuntungan sebesar 15%. Gitu ya. Jadi begini. Untuk menyelesaikan ini pertama kita hitung modalnya dulu. Modal orang tersebut tentunya berapa? 5 ton beras dikalikan dengan harga beras, kan gitu ya. 5 ton dikali tentunya harga berasnya 9.000 per kilogram. 5 ton itu 5.000. Tapi nggak usah dijabarkan, nggak apa-apa. Kalau misalnya 5.000 kali 9.000 terus kita cari hasilnya berapa? 18 juta. Tidak usah sampai seperti itu ya. Kita tuliskan saja bentuk perkaliannya saja. Kalau kita tuliskan nanti itu hanya buang-buang waktu. Nah, kita tuliskan 5 ton dikali 9.000 terlebih dahulu. Terus kemudian penjualannya berapa? Penjualan yang diharapkan dia mendapatkan uang sebanyak modal ditambah dengan keuntungan, kan gitu. Nah, uang sebanyak modalnya itu berapa? Beras yang dijual ya untuk penjualan, beras yang dia modalnya ya, jadi nanti penjualan itu modal ditambah dengan keuntungan. Bisa lambangkan K keuntungannya, bisa juga dengan L laba itu maksudnya. Nah sekarang berapa modalnya? Modalnya di sini ada 5 ton dikali 9.000 ditambah dengan keuntungan. Keuntungannya berapa? Keuntungannya 15% dari modal, kan gitu. Bisa kita tuliskan 15%, kita tulis 15/100 dikali dengan modalnya tadi ini 5 ton dikali 9.000. Nah keuntungannya 15% masukkan sini tadi. Nah ini adalah total pendapatan dari pedagang tersebut. Di sini yang ditanyakan itu adalah harga jual ya, harga jual. Jadi kalau dia mengharapkan pendapatan itu kan sebesar ini. Yang dijual berapa? Barang terjual ya, barang terjual itu berapa tadi? 90% dari 5 ton. 90/100 tentunya dikali 5 ton. Ya. Nah, nanti di sini harga jualnya berapa? Saya tuliskan, maka harga jual itu tentunya apa? Pendapatan total dibagi dengan barang yang dijual. Nah, barang yang dijual, barang terjualnya sekian. Maka pendapatan totalnya berapa ini? Nah, mungkin biar lebih jelas saya tulis ini. Pendapatan dibagi dengan barang yang terjual. Ya. Saya lanjutkan. Sekarang harga jual dengan demikian, harga jualnya tadi penjualannya 5 ton dikali 9.000 ditambah 15/100 dikali 5 ton
kali 9.000. Terus barang yang dijual tadi berapa ini? 90 per 100 kali 5 ton. 90 per 100 dikali 5 ton. Kalau kita perhatikan sekarang, pada pembilang ini ada 5 ton, dijumlah muncul 5 ton, dibagi dengan ini ada 5 ton. Ini bisa dibuang. Ya. Nah, selanjutnya ini 100 di sini dengan di sini bisa dibuang dulu. Yes, gitu ya. Nah, sekarang kita ubah aja bentuknya ini. Kita ubah bentuknya menjadi berapa ini? 9.000 kali 15. Oh maaf, ditambah 15 dikali 90. Ini ya. Terus ini dikali dengan 100 per 90. Bisa dibuang satu. Ya, 9 ini kalau dicoret dengan ini menjadi 10. Kalau dicoret dengan ini jadi 1000. Nah, sekarang jadi apa ini? Ini menjadi 1000 ditambah dengan 150 dikali dengan 10. Sehingga hasilnya ini 1150 kalau dikali 10 11.500. Itu harga jualnya. Jadi gitu ya ngitungnya supaya tidak memakan waktu. Kalau terbiasa ini nanti akan cepat menyelesaikannya. Nah, 11.500 itu jawaban yang D. Nah, yang D ada di pilihan ya. Nih. Kita lanjutkan ke nomor 29. Nah, pada soal nomor 29, dalam suatu kelas 5/7 murid adalah laki-laki. 2/5 murid laki-laki berambut lurus. Jika 6/14 murid memiliki rambut lurus, berapakah murid perempuan yang tak memiliki rambut lurus? Kita jabarkan saja. Karena yang kita utamakan di sini itu menalar. Kita jabarkan saja. Pertama, jumlah murid laki-laki itu berapa? Kita misalkan aja ya dulu ya. Kita misalkan berapa enaknya muridnya ini. Cara misalkan yang baik itu kita lihat penyebut di sini 14, 7 sama 5. Nah, pemisalannya supaya pemisalannya nanti tidak menimbulkan bisa dibagi ya, dipecah menghasilkan bilangan bulat. Kalau dibagi itu gunakan KPK dari penyebut-penyebut ini. KPK penyebut-penyebut ini 7 dengan 14 ini 14 adalah KPK 7 dan 14 ya. Jadi kita tinggal mencari KPK dari 14 dan 5. KPK-nya berapa? Itu adalah 70 ya. Jadi siswa kita misalkan 70. Siswa kita misalkan jumlahnya 70. Selanjutnya kalau siswanya 70, maka yang laki-laki ya, yang laki-laki berapa jumlahnya? 2/5. 5/7. Berarti yang laki-laki ini ada 50. 5/7 ya. 5/7 di mana yang ini yang rambutnya lurus, yang ini rambutnya tidak lurus. Untuk yang rambutnya lurus itu 2/5. Berarti berapa? 20. Yang rambutnya tidak lurus berarti ada 30. Ini laki-laki. Terus yang perempuan berapa? Yang perempuan itu tentunya ada, kalau di sini 5/7 berarti perempuannya 2/7. 2/7 dari 70 itu berarti berapa? 2/7 kali 70 hasilnya 20. Nah, kalau ini tadi 50 kurangi juga bisa ya. Ini hasilnya 20. Nah, selanjutnya ada informasi lain yang menyatakan jika 6/14 murid memiliki rambut lurus, berarti dari 70 ini 6/14-nya itu rambutnya lurus. Ya, sekarang kita cek saja. Dari total siswa itu 6/14 berambut lurus. 6/4 itu sebenarnya bisa kita tuliskan menjadi 3/4.
14. Jadi siswa rambut lurus, siswa dengan rambut lurus itu ada 3/7 ya. Itu ada 3/7. 3/7 dikali dengan 70. Jadi ada 30. Dengan demikian, siswa yang rambutnya tidak lurus, siswa dengan rambut yang tidak lurus, nah ini berapa? Kalau siswa 70, maka siswa yang rambutnya tidak lurus itu tentunya ada 40 siswa. Nah, dari sini ketemu sudah penyelesaiannya. Siswa yang rambutnya tidak lurus ada 40 siswa total. Yang ditanya, berapakah murid perempuan yang tak memiliki rambut lurus? Siswa total yang tak memiliki rambut lurus itu ada 40. Itu ada murid laki-laki dan ada murid perempuan. Nah, kalau begitu sekarang yang murid perempuan saja berapa? Laki-laki yang rambutnya tak lurus itu 30. Maka perempuan yang rambutnya tak lurus itu ada tentunya 40 dari total dikurangi 30 itu ada 10. Dengan demikian perbandingannya berapa? Siswa perempuan tak berambut lurus itu 10 dibagi dengan jumlah siswa total 70. Jadi jawabannya 10/70. Nah di sini di pilihan tidak ada, tapi kita cari yang senilai dengan 10/70. 10/70 dapat disederhanakan menjadi 5/35 sehingga jawaban yang A. Nah ini ya. Kita lanjut ke nomor 30. Ini nomor 30 di sana dinyatakan dari sejumlah peserta wawancara, dari jumlah peserta seleksi beasiswa, 90%-nya lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti ujian tertulis. Berdasarkan hasil ujian tertulis, hanya setengah yang dipanggil untuk mengikuti tes wawancara. Ya, jika 1/5 peserta tes wawancara sebanyak 135 orang dinyatakan lulus seleksi beasiswa ya, maka berapa orang jumlah peserta seluruhnya? Nah, ini kita selesaikan gini ya. Nah, analoginya begini. 135 itu dari berapa kan gitu. Jadi, yang lulus total, yang lulus itu 1/5 peserta. Jika 1/5 peserta tes wawancara yaitu ya ini, yang lulus itu sebesar 1/5 dari apa? Nah, dari peserta yang mengikuti tes wawancara. Nah, jadi 1/5 wawancara. Nah, yang wawancara tadi siapa? Yang wawancara itu adalah yang lulus ujian tulis. Yang lulus ujian tulis siapa? Yang lulus ujian tulis itu setengah dari yang lulus seleksi administrasi. Jadi kita bisa aja kita tuliskan, maka W-nya berapa W-nya? W-nya tadi kan sama dengan yang ujian W-nya sama dengan yang 1/5, setengah dari yang mengikuti ujian tertulis. Saya tulis ujian tulis. Nih. Yang mengikuti ujian tulis ini berapa? Yang mengikuti ujian tulis itu berapa? Itu 90%. Ya, 90%, 90/100 dari berapa? Dari seluruh siswa. Nah, dari seluruh siswa dari peserta yang saya lambangkan P. Yang ditanya P. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan, kita substitusi gitu ya. Nah, yang lulus itu sama dengan 1/5. 1/5 W ya. Nah, W-nya sendiri setengah UT. UT-nya sendiri 90/100 P. Ini bisa kita buang dulu. Ya. Nah, maka yang lulus tadi berapa ini? Nah, tentunya ini ada 9/100 P. Sehingga P itu nanti 100/9 dikali dengan berapa? L-nya tadi 135. Itu ya. Nah, 135
135 ini jika dibagi 9 itu hasilnya berapa? 15 ya. Nah, ini kalau dicoret ini kan 1 sisa 4, 45 bagi 9. Nah, itu ya jadi 15. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya ini 100 dikali dengan 15. Maka hasil akhirnya 1500 peserta. Jawaban yang C. Oke ya, jadi semacam itu teknik mengerjakannya. Ya, terus belajar adik-adik. Nanti kita lanjut dalam pembahasan soal berikutnya. Demikian saya akhiri, semoga yang dibahas ini bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.